Kalian gak usah mikirin siapa yang di kanan dan di kiri kalian, karena ini adalah perjalanan yang akan dialami oleh kita semua. Ya, insya Allah. Mulai materinya siap? Sama aja. Oke. Buat yang baru datang, Rizal sekali lagi ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, materi ini kalian gak perlu nyatet, kalian gak perlu banyak menghafal. Kalian cuma dituntut dua hal. Pertama, konsentrasi penuh. Kedua, bayangin kalian adalah orang yang disebutkan dalam ceramah ini. Insya Allah ini adalah ceramah yang diambil dari hadis-hadis yang sahih dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib karangan Syekh Nasruddin Albani. Dan insya Allah ini hadis-hadisnya semuanya sahih yang akan Rizal sampaikan. Bagi ikhwan maupun akhwat, kalau seandainya materi ini malah ngebuat materi ini sama sekali tidak berdampak ke teman-teman semua, bisa jadi karena kita kurang konsen dalam mendengarkannya, atau emang niat dari awal udah salah. Karena itu Rizal minta ke teman-teman semua ya, bagi ikhwan maupun akhwat yang punya handphone silakan dimatikan dulu aja, kecuali kalau yang memang punya keperluan darurat silakan ya. Ini udah banyak rekaman, cukup insya Allah. Rizal mulai materi ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah biarkan sesat, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه
iltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Baik ya akhi, kita mulai. Bayangkan kita adalah orang yang disebutkan dalam materi ini. Sekali lagi, ini bukan buatan Arizal, ini bukan materi buatan, tapi ini adalah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dan apa yang Allah sebutkan dalam Quran. Materi ini akan ada 2 sesi, yang dua-duanya akan disampaikan di sore hari ini juga, di siang hari ini. Pertama adalah bagaimana kondisi kita kalau kita mati dalam keadaan kafir. Dan materi yang kedua yang akan disampaikan langsung adalah bagaimana kalau kita mati dalam kondisi beriman dan beramal soleh. Mau nanya ke akhwat, suaranya jelas ini? Alhamdulillah. Mari kita sama-sama mulai materi ini. Ketika ajal sudah sampai dan kita Allah takdirkan dalam kondisi kafir, maka malaikat maut akan turun ke kita, kemudian mencabut nyawa kita dengan begitu keras, bagaikan kata Nabi SAW satu besi yang bercabang yang dililit dengan wol kapas, kemudian ditarik seperti itu, dan kita akan merasakan sakit yang luar biasa. Urat kita, otot kita semuanya terputus, dan kemudian malaikat sambil dicabut nyawa kita sambil bilang, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu sendiri. Akhirnya kita keluar dengan begitu sulit, tapi akhirnya keluar. Dan malaikat sejauh mata memandang ke atas langit yang gelap, membawa kain yang bau. Setelah nyawa kita sudah dikeluarkan, dicabut sama malaikat maut, nyawa kita akan diberikan kepada malaikat yang ada di atas kita yang seram itu. Kemudian kita bakalan dililit dengan kain yang buruk, yang bau. Lalu kemudian kita akan diberikan ke malaikat yang ada di atas, di atas, di atas, diestafetkan sampai ke ujung langit pertama. Sambil kita dibawa ke langit, kita sambil diejek-ejek dengan ejekan terburuk yang sangat menyakitkan hati kita. Setelah kita sudah sampai di ujung langit pertama, malaikat meminta izin untuk dibukakan langit kedua, tapi gak diizinkan. Akhirnya dari ujung langit pertama dilempar sampai kuburan kita. Dan pada saat itulah kita udah sampai di dalam kubur, kita bisa mendengar orang-orang yang berjalan menjauhi kita. Kita bisa mendengar suara langkah mereka menjauhi kita, sendal mereka. Dan pada saat itu adalah saat yang sangat sepi, saat kita hanya sendirian di dalam kubur. Setelah setelah orang-orang sudah menjauhi kita, kuburan kita oleh Allah akan disempitkan. Kemudian datang Munkar dan Nakir. Malaikat ini kata Nabi SAW hitam kebiru-biruan. Dia akan mendudukkan kita. Yang asalnya kita terlentang, kemudian kita jadi duduk. Lalu malaikat Munkar dan Nakir ini akan bertanya dengan pertanyaan yang tegas. Mar Rabbuk, siapa Rabbmu? Kita jawab, aku tidak tahu. Madinuk, apa agamamu? Aku tidak tahu. Terus siapa orang ini? Maksudnya Muhammad SAW. Kita menjawab, aku tidak tahu siapa dia. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir berkata, kamu hidup dalam keraguan, kamu mati dalam keraguan, insya Allah kamu akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keraguan, lalu kamu akan disiksa. Kemudian apa yang terjadi? Dibukakan jendela menuju surga. Ya, jendela menuju surga dibukakan. Yang kita yang udah sengsara di dalam kubur, kita dibukakan jendela menuju surga. Lalu dikatakan, ini tempat tinggalmu kalau seandainya dulu kamu taat. Kemudian ditutuplah jendela surganya, lalu dibukakan jendela menuju neraka. Dan panasnya neraka masuk ke dalam kubur. Lalu kuburan kita dihimpit makin sempit lagi sampai tulang rusuk kita bersilangan satu sama lain. Allahu Akbar. Lalu kemudian datang satu orang yang dia tuli dan dia pun buta. Malaikat yang menyamar jadi seseorang, yang malaikat ini membawa palu, yang kalau palu ini dipukulkan ke gunung, gunung berubah jadi debu. Lalu kemudian kita bakalan dipukul dan kita teriak sampai teriakannya bisa didengar oleh semua yang ada di timur dan di barat kecuali manusia dan jin.
Kita teriak, lalu Allah mewujudkan tubuh kita seperti normal lagi. Kemudian dipukul lagi, normal lagi, dipukul lagi. Sampai kapan? Sampai yang Allah kehendaki. Lalu pensiksaan bagi orang yang zina. Dan kita ini sekarang mendekati zina ya akhi. Di SMA ini kita ngedeketin pacaran. Jangan kira siksaannya ringan. Apa siksaannya bagi orang yang berzina? Nanti disimpan di satu tungku api. Atasnya sempit, bawahnya lebar. Lalu kemudian para pezina laki dan perempuan dalam kondisi tak berbusana dibakar dari bawah. Lalu kemudian kita bakalan lari ke atas. Kalau emang kita termasuk golongan ini, kalau kita termasuk golongan ini, kita lari ke atas sampai kita udah hampir sampai ke tempat keluar, tapi apinya mati sehingga jatuh lagi. Kemudian kita lari lagi ke atas, apinya mati, jatuh lagi. Sampai kapan? Sampai waktu yang Allah kehendaki. Siksaan bagi orang, subhanallah, yang suka bohong. Nanti bakalan datang seseorang yang bawa pengait besi yang bengkok. Lalu kemudian pipi kita bakalan ditusuk sampai tembus ke tengkuk bagian belakang. Lalu kemudian hidung kita ditusuk sampai tembus ke tengkuk. Lalu mata kita ditusuk sampai tembus ke tengkuk. Allahu Akbar. Setelah yang kanan selesai, tinggal yang kiri. Lalu kemudian kita sudah sembuh lagi, yang kanan, yang kiri lagi, terus sampai hari kiamat. Dan kita udah gak kuat. Kita bakalan kesakitan dan kita bilang ke Allah, ya Allah, jangan kau datangkan hari kiamat. Kalau siksa kubur udah berat gini, gimana dengan hari kiamat? Tapi mau gak mau Allah pasti akan mendatangkan hari kiamat. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sungguh hari kiamat itu sesuatu yang pasti akan datang. Kemudian fa'idha ja'atis sakhah. Ketika sangkakala ditiup, semuanya hancur. Kemudian sangkakala kedua ditiup, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Ketika sangkakala yang kedua ditiup, dan kita semua bakalan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi tidak berbusana. Tapi laki-laki gak akan melihat ke perempuan. Kenapa? Karena saking takutnya di hari itu. Kita bakalan dibangkitkan yang awalnya cuma tulang ekor. Kita dibangkitkan. Kemudian kita sudah langsung berhadapan dengan Rabbul Alamin. Tuhan yang selama ini kita maksiati, Tuhan yang selama ini kita hianati. Allah sudah menanti kita di hari kiamat. Dan kita bakalan stres. Matahari akan dibawa, kata Nabi SAW, 1 mil di atas kepala kita. Sampai sebagian orang ada yang keringatnya semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sampai tenggelam di keringatnya sendiri sesuai dengan dosa-dosanya. Dan kita termasuk orang yang banyak dosa ya akhi. Lalu kemudian kita bakalan di hari kiamat, lamanya 50.000 tahun. Ada yang bisa tahan di bawah terik matahari yang panasnya itu luar biasa, 50.000 tahun. Kemudian kita bakalan dihisab. Allah nanya ke kita, kamu pernah melakukan dosa ini? Kita jawab tidak. Bohong kita ini ke Allah. Kamu pernah melakukan dosa ini? Kita jawab tidak. Kamu pernah melakukan dosa ini? Kita jawab tidak. Allah tahu kita bohong. Akhirnya Allah membuat kulit kita, mata kita, dan telinga kita jadi bisa berbicara. Kemudian kita ngomong ke kulit kita, kenapa kalian bukannya membela aku, tapi malah menjadi saksi atas dosa-dosaku? Langsung kulit kita bakalan ngomong, qalu antaqana Allah. Kami bisa bicara karena Allah yang membuat kami bisa bicara. Lalu mulut kita bakalan ditutup, dan kita akan menjadi saksi atas dosa-dosa kita sendiri. Setelah dihisab, kita akan diberi buku di tangan kiri. Dan ketika kita ngebaca, kita bakalan bilang, ya laitani ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ini kitab apa yang tidak meninggalkan dosa besar dan kecil kecuali semuanya tertulis. Kita bakalan sengsara, udah dihisap berat. Kemudian kita ngelihat kitabnya di tangan kiri, kita bilang celaka, hancur diriku. Dan ketika kita di situ, ada siksaan apa? Allah sediain siksaan berupa tembaga, lempengan-lempengan besi yang Allah cairkan di neraka jahanam. Kemudian dahi kita, lambung kita, dan punggung kita akan disetrika selama 50.000 tahun. Allahu Akbar. Tapi itu belum ada apa-apanya. Ini baru siksaan hari kiamat. Dan apa yang terjadi? Pas kita udah ada di ujung hari kiamat, kita pasti mengharapkan kita bisa selamat atau minimal hancur
Lebih enak hancur daripada kita harus hidup dalam kesengsaraan. Tapi Allah memperlihatkan 2 ekor hewan yang dulu di dunia saling menzolimi. Kambing A pernah menyakiti kambing B, maka di hari kiamat Allah yang maha adil membuat kambing B membalas dendam ke kambing A. Lalu kemudian Allah rubah jadi debu. Kita ngelihat kejadian itu, kita iri sama hewan. Karena hewan mati, hancur, gak merasakan siksaan. Sedangkan kita hidup tapi dalam siksaan. Karena itu kita bilang, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau seandainya aku ini jadi debu, angus. Tapi apa yang terjadi di ujung hari kiamat, saat kita mengharapkan keselamatan, saat kita mengharapkan ketenangan, Allah bakalan merantai kita. Kemudian kita bakal dilemparkan ke neraka jahanam. Neraka jahanam ini apa ya akhi ya ukhti? Ini adalah sebuah tempat yang kata Nabi SAW, kalau seandainya 7 unta hamil, batu seukuran 7 unta hamil dilempar dari ujungnya, 70 tahun atau lebih baru sampai. Dan neraka jahanam ini warnanya hitam, lebih hitam daripada batu yang hitam. Dan pada saat kita memasukinya, kita bakalan berdiri di atas wajah kita. Wajah kita bakalan diseret. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Pada saat kita di neraka jahanam, kita bakalan diseret wajahnya di neraka jahanam. Lalu kita bakalan dimasukin ke dalam air yang mendidih. Lalu kemudian kita dibakar lagi di api. Kemudian dimasukkan ke air yang mendidih lagi. Sampai kita ngerasa kita ini benar-benar haus. Kita minta minum ke Allah, dan Allah kasih minum. Tapi sebelum kita minta ke Allah, kita minta ke penduduk surga. Bayangin dalam kondisi kita disiksa, kita diperlihatkan penduduk surga yang lagi menerima kenikmatan-kenikmatan di surga. Lalu kemudian kita bilang ke penduduk surga, an afidhu alaina minal ma', berikan kepada kami sedikit dari air. Tapi mereka bilang, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan makanan dan minuman bagi orang-orang yang kafir. Akhirnya Allah ngasih kita minuman tapi dari hamim, air yang puncak mendidihnya, tapi gak akan lewat mulut, tapi lewat kulit kepala. Kita bakalan disiram sampai airnya kulit kepala kita meropos, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung sampai terputus usus kita. Lalu kemudian tembus di telapak kaki. Dan Allah bangkitkan kita lagi. Setelah kita bangkit, kita bakalan lapar, kita minta makanan, dan Allah ngasih kita makanan apa? Zakum, satu buah yang tumbuh di takhruju fi aslil jahim. Ini pohonnya itu tumbuhnya dari dasar neraka jahim, yang ranting-rantingnya kayak kepala setan, dan buahnya berduri, beracun, membara, panas. Dan kita akhirnya mau makan. Kenapa nggak ada makanan selain zakum? Kita makan, dan ketika makan kita bakalan tersedak di kerongkongan kita. Kita nggak bisa makan karena terlalu besar, tapi kita paksa sampai airnya masuk, dan kemudian memotong usus dan bagian organ tubuh kita yang dalam. Setelah itu kita hancur. Kemudian kita ingin dihidupkan lagi, kemudian kita disiksa seperti siksaan yang sama. Datang siksaan lain, kalajengking yang sekali sengat 40 tahun ngerasa nyeri badan kita. Dan juga ular yang sekali gigit 70 tahun terbakar badan kita ya akhi. Dan kemudian ada siksaan dari pecut yang terbuat dari besi. Kita bakalan disiksa. Ada orang yang tenggelam dalam lahar api sampai seluruh tubuhnya terbakar dalam lahar api ya akhi. Dan yang paling parah apa? Salah satunya yaitu dosa menyakiti sesama muslim. Allah akan membuat kita berada di salah satu sumur di neraka jahanam. Kemudian kita akan dipakai pakaian yang terbuat dari qatiran, aspal yang mendidih, atau tembaga, cairan besi yang mendidih, kemudian dipakaikan jadi pakaian kita. Setelah kita pakai dan kita kepanasan, Allah juga kasih kita kuman. Akhirnya tubuh kita penuh gatal, akhirnya kita garuk-garuk, dan kuku kita dari tembaga. Saat kita menggaruk kuku kita, kita sampai hancur, kulitnya lepas, dagingnya lepas, seperti kayak gitu. Sampai kapan? Bukan cuma siksa itu aja, nanti bakalan ada juga air yang dari nanah. Ketika kita dibakar atau kita punya luka, kemudian kita mengeluarkan nanah itu diperas.
Kemudian itu dijadikan sungai sendiri di neraka jahanam, sungai nanah. Lalu kemudian dari situlah kita bakalan minum. Gak ada kesenangan di dalam neraka jahanam. Anginnya pun bukan angin yang sejuk, tapi angin yang membakar. Ada di antara kita yang bisa ngerasain siksa itu walaupun cuma 1 menit ada. Ketahuilah siksaan itu bukan 1 menit, bukan 1 jam, bukan 1 tahun, bukan 1.000.000 tahun, bukan 1 miliar tahun, tapi khalidina fiha abada. Selama-lamanya kalau seandainya kita mati dalam kondisi kafir. Tapi Allah yang maha baik telah mengkaruniakan kita Islam ya akhi. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Segala puji bagimu ya Rabbul alamin, yang telah mengkaruniakan Islam ke dalam hati-hati kami. Jagalah Islam kami ya Allah. Ketahuilah ya akhi, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu beda. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang indah sekali, demi Allah, Allah tidak akan melemparkan hamba yang dia cintai ke dalam neraka. Karena itu kita harus berusaha jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau sampai sekarang kita banyak maksiat, kita berusaha agar kita ini benar-benar bisa taubat dengan taubatan nasuha. Allah tahu setiap hari kita maksiat, dan Allah tahu setiap kali kita taubat kita kembali kepada kemaksiatan yang sudah kita taubati. Andai bukan karena kasih sayang Allah dan rahmatnya ke kita, pasti kita celaka dunia dan akhirat ya akhi. Lihatlah ya akhi ya ukhti, kondisi bagi orang yang beriman dan beramal soleh sungguh beda. Saat kita mati, malaikat maut akan mencabut nyawa kita dengan perlahan. Dan kata Nabi SAW, itu seperti air yang keluar dari teko dengan begitu mudah. Kenapa? Karena kita ini merindukan akhirat dari dulu. Kita sudah cinta dengan akhirat. Kita rindu bertemu dengan Allah. Kita rindu bertemu dengan Muhammad SAW. Hanya ketika kita mati, begitu mudahnya keluar nyawa kita. Kemudian malaikat sejauh mata memandang ke atas langit yang putih berseri seperti cahaya matahari, membawa sehelai kain yang menurut sebagian ulama ditetesi dari misk kasturi. Kemudian kita akan diselimuti dengan kain yang indah tersebut, dibawa ke atas sampai ujung langit pertama. Kemudian diizinkan langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7 sampai langit ke-7. Allah berfirman, catatlah amalan hambaku ini di kitab Iliyin. Kembalikanlah dia ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan dia, ke bumi juga dia kembali, dan dari bumi aku akan mengembalikan dia hidup. Hanya kita disimpan ke bumi dengan cara yang baik, ke tempat kuburan kita. Namun tetap pada saat itu kita bakalan stres. Kenapa? Karena orang-orang menjauhi kita, dan pada saat itu kita sendirian. Kita sendiri di kuburan. Datang munkar dan nakir. Dan Nabi SAW ngasih tahu, atau Uthman bin Affan, bahwasanya kuburan ini salah satu tempat yang paling menyeramkan. Seram sekali. Kenapa? Karena kalau di kuburan udah gagal, kesananya makin gagal. Tapi kalau di kuburan udah sukses, kesananya akan sukses. Setelah kita berada di kuburan, dihimpit juga kuburan kita, tapi gak sampai remuk. Kemudian datang munkar dan nakir. Marabbuk, siapa Tuhan penciptamu? Siapa Rabbmu? Tapi kita dengan percaya diri kita bisa menjawab Allah. Madinuk, apa agamamu? Islam. Terus siapa orang ini? Kita jawab ya akhi, Muhammadur Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabna wa amanna wattaba'na. Oh, dia itu Muhammad Rasulullah, datang kepada kami membawa kebenaran, kami menyambutnya, kami beriman padanya, dan kami patuh kepada dia, membenarkannya. Kemudian apa jawaban dari munkar dan nakir ya akhi? Statement ini harus kalian hafal dan harus kalian amalkan. Pertanyaan dari munkar dan nakir, saat kita berhasil menjawab pertanyaan kubur, munkar dan nakir bakalan nanya, dari mana kamu bisa menjawab pertanyaan ini? Dari mana kamu bisa menjawab pertanyaan ini? Apa coba jawaban kita ya akhi? Indah sekali. Apa jawaban kita? Qara'tu kitab Allah wa amantu bih wa sadaqtu.
Aku dulu membaca Quran, aku beriman padanya dan aku membenarkannya. Jadi kalau kalian mau bisa menjawab pertanyaan kubur, gak bisa dengan dihafal. Yang bisa adalah kalian baca Quran, baca terjemahnya, pahami isinya dengan benar. Di saat sekarang kondisi di Indonesia banyak aliran sesat, banyak yang nafsirin Quran seenaknya. Kalian pelajari Quran, baca terjemah, baca tafsirnya yang Aman Ibnu Katsir. Dengan itu insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan kubur. Ya Allah, mudahkan kami untuk menjawab pertanyaan kubur ya Allah. Amin ya Rabb. Ini adalah pertanyaan yang awal. Tapi kalau kita udah sukses di sini, kesananya akan sukses terus. Setelah kita berhasil menjawab itu, Allah akan membukakan jendela menuju neraka. Kemudian dikatakan, ini tempat tinggalmu di akhirat. Kalau seandainya kamu dulu orang yang banyak berdosa, kemudian Allah tutup jendela menuju nerakanya dan Allah bukakan jendela menuju surga. Langsung dikatakan, ini tempat tinggalmu. Akhirnya kuburan kita akan menjadi sejauh mata memandang. Kemudian kuburan kita akan menjadi salah satu dari taman surga ya akhi. Subhanallah. Datang seseorang dengan pakaian yang indah, wajah yang rupawan datang ke kita. Langsung kita bilang ke dia, kamu siapa? Kedatanganmu benar-benar menggembirakan aku. Orang itu bilang, aku adalah amal solehmu. Dulu kamu di dunia lambat dalam berbuat maksiat, namun cepat dalam berbuat ketaatan. Kalau kita enggak, kita kebalik. Kita cepat berbuat maksiat dan lambat dalam berbuat taat. Jangan kira kita bisa termasuk orang ini ya akhi. Kalau kita termasuk orang yang banyak dosa, Allahu Akbar. Dan saat itu kita udah bahagia, kita bakalan nangis terharu. Kita bakalan bilang, ya Allah cepatkan datangkan hari kiamat. Tapi malaikat atau Allah bilang, tetaplah kamu di tempat peristirahatanmu. Namun akan tiba saatnya, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Pada saat sangkakala ditiup yang kedua, kita akan dibangkitkan. Dan pada kondisi itu ya akhi, ada 7 golongan manusia yang akan Allah lindungi. Yang luar biasa akan dilindungi di bawah arsy-Nya Allah. Saat matahari dekat, saat orang-orang kebakar, kita bakalan dilindungi di bawah arsy-Nya Allah. Siapakah mereka? Pemimpin yang adil, pemuda yang taat beribadah ke Allah, 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka pun berpisah karena Allah. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Laki-laki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kanannya, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dia sedekah, apa yang tangan kanannya sedekahkan. Kemudian orang yang diajak untuk berzinah, laki-laki yang diajak berzinah, tapi dia nolak sambil mengatakan, inni akhafullah. Kita kan enggak, kita justru mendekati zina. Kita justru mau melakukan dosa yang menyebabkan kita jadi celaka di akhirat. Pacaran, Allahu Akbar. Jangan kira itu dosa yang simple. Megang wanita yang bukan mahram kita aja udah dosa besar. Lalu gimana kalau seandainya kita berzina? Allahu Akbar. Gak akan bisa masuk golongan ini. Dan siapa golongan yang terakhir yang amat indah? Yaitu orang yang mengingat Allah dalam kondisi sendirian sampai bercucuran air matanya. Dia ingat dengan dosanya atau dia ingat dengan nikmat Allah. Kita akan enggak. Hari-hari kita penuhi maksiat tanpa tobat. Kita ini celaka dunia akhirat ya akhi. Kalau Allah gak menyelamatkan kita. Namun ada yang lebih spesial dari 7 golongan manusia ini. Saya tahu siapa? Syuhada. Apa yang akan terjadi dengan para syuhada ya akhi ya ukhti? Indah sekali. Allah akan membuat nyawa-nyawa para syuhada disimpan di satu burung yang berwarna hijau, namanya Nasami At-Tayyib. Kemudian burung ini ya Allah jadikanlah kami termasuk burung ini ya Allah, amin. Nasami At-Tayyib ini akan terbang di sekeliling arsy-Nya Ar-Rahman, di sekeliling arsy-Nya Allah. Dan saat kita sedang terbang, kita bisa makan dari buah-buahan surga. Lalu Allah mendatangi kita sambil Allah bertanya dengan penuh kasih sayang, apa yang kau inginkan? Kita bilang, ya Allah, kami butuh apa? Kami udah ada di sini, gak perlu apa-apa lagi ya Allah. Tapi Allah nanya lagi karena Allah sayang sama kita, kamu mau apa?
Kita bilang, ya Allah kami butuh apa lagi ya Allah? Kamu mau apa? Sampai akhirnya Allah tanya terus. Sampai akhirnya kita bilang, ya Allah kalau begitu biarkan aku bisa hidup lagi di dunia. Lalu aku bisa berperang lagi di jalanmu. Lalu aku bisa mati lagi di jalanmu. Kenapa? Karena orang yang mati syahid itu matinya aja nikmat. Surganya itu surga yang tertinggi. Dan kita mencari apa di dunia ini kalau bukan syahid ya akhi? Kita mungkin sekarang gak bisa berperang. Fikih dalam berperang kita belum bisa. Kalau kita pergi asal-asalan berperang bisa jadi kita bukan mati syahid, tapi mati konyol. Karena dalam berperang pun ada fikihnya. Kita harus memenuhi syarat-syarat dalam berperang. Tapi kita bisa syahid di jalan Allah dengan cara rutin ikut kajian, belajar ilmu Islam. Tapi kita kan enggak. Karena kita ini kalau ikut pengajian tuh males kecuali kalau ada teman. Punya adik mentor yang Masya Allah dia itu mau jalan 5 km. Maaf teman Ariza waktu di Australia, dia mau datang ke Heidelberg Mosque 6 km untuk ikut kajian, untuk belajar Islam. Jarak gak jadi penghalang selama masih mampu. Tapi kita kan rata-rata males gak ikut mentoring itu. Cari alasan. Emang ada alasan yang lebih penting daripada belajar Islam? Gak ada. Kecuali berbakti ke orang tua. Kalau emang orang tua nyuruh kita diam di rumah karena mereka butuh bantuan kita, kita bisa gak ikut kajian tapi minimal ikut rekamannya, dengar rekamannya. Tapi rata-rata kita ini cuma alasan yang gak ada gunanya. Dan kita mengharapkan syahid. Konyol sekali kita ini ya akhi ya ukhti. Subhanallah. Dan di hari kiamat Allah akan menghisap kita. Dan inilah salah satu hisap yang terindah ya akhi. Dengarkan hadis ini baik-baik. Saat kita berada di hadapan Allah, hanya berdua antara kita dengan Allah, Allah akan menutupi kita dari orang-orang lain sehingga gak ada yang melihat kecuali hanya Allah saja. Allah gak ingin mempermalukan kita. Setelah kita berada di hadapan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang maha agung, yang maha luas ampunannya, namun yang memiliki siksaan yang besar juga. Allah akan bertanya ke kita, engkau pernah melakukan dosa ini? Kita jawab, pernah ya Allah. Engkau pernah melakukan dosa ini? Kita jawab, pernah ya Allah. Engkau pernah melakukan dosa ini? Kita jawab, pernah ya Allah. Sampai kita ngerasa bahwasanya kita akan masuk ke nerakanya Allah. Sampai kita ngerasa kita ini bakalan celaka di akhirat. Tapi apa yang akan Allah katakan ya akhi? Allah akan bilang, dulu di dunia aku telah menutupi aib-aib dan dosamu, maka di hari ini aku ampuni dosamu. Allahu Akbar. Alangkah indahnya kalau kita ini termasuk orang yang sama Allah ditutupi aib dan dosanya di hari kiamat. Tapi selama ini maksiat yang kita lakukan ini terus menerus. Setelah taubat kita lakuin lagi. Allahu Akbar. Dulu di dunia aku telah menutupi dosa dan aib-aibmu, maka di hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Allahu Akbar. Kita bahagia. Lalu kemudian kita dikasih kitab di tangan kanan, sambil kita bakalan bilang, ha umqra'u kitabiyah. Hai orang-orang, lihat nih kitabku di tangan kanan. Inni ranautu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin dari dulu juga aku akan ketemu dengan hari hisab ini. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang amat meridokan, yang amat senang. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Kemudian setelah kita diberi kitab di tangan kanan, kita juga akan ditimbang. Namun kita tahu timbangan kita akan berat kebaikannya. Dan kemudian kita dikasih kabar gembira dengan surganya Allah. Tapi ingat, sebagian kaum muslimin ada yang akan disiksa di neraka jahanam. Sebagian kaum muslimin akan ada yang disiksa di hari kiamat 50.000 tahun. Kenapa? Karena mereka punya dosa-dosa besar selain syirik. Jadi jangan bilang bahwasanya, oh saya udah Islam dijamin surga. Ya, dijamin surga betul bagi orang Islam, tapi gak dijamin gak masuk neraka dulu. Kalau kita punya dosa besar yang gak ditobati sampai mati, bisa jadi kita masuk ke nerakanya Allah dulu sebelum kita masuk surga.
Sebagian kaum muslimin ada yang bakalan sengsara di hari kiamat, ada yang bakalan disetrika di hari kiamat, ada yang bakalan diinjek-injek dengan binatang di hari kiamat. Setelah selesai ujung hari kiamat, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Anas bin Malik bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, di hari kiamat di mana aku bisa bertemu denganmu ya Rasul?" Kemudian Nabi SAW menyuruh kita untuk mencari di antara 3 tempat. Ya akhi, ya ukhti, di hari kiamat nanti, kalau kita udah repot, kita udah gak tahan lagi, carilah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau memberitahukan kita 3 tempat. Cari di 3 tempat ini. Kita mungkin berpencar di hari kiamat, tapi insya Allah kita akan bersatu di bawah Nabi Muhammad SAW, di bawah bendera beliau. Cari beliau di Al-Kautsar. Apa ini Al-Kautsar? Al-Kautsar ini adalah sebuah kolam persegi 4, yang di sisi-sisinya itu ada gelas-gelas sebanyak bintang di langit, dan airnya lebih dingin daripada es. Namun gak akan membuat kita ngilu. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan lebih harum daripada kasturi. Dan sekali teguk gak akan pernah ngerasain haus selamanya. Abada, gak akan. Cari beliau di Al-Kautsar. Tapi kalau kita gak menemukan beliau di telaga Al-Kautsar, maka carilah beliau di mizan. Tapi kalau kita gak bisa menemukan beliau di mizan, di timbangan raksasa, maka carilah beliau di depan as-sirat. Dan disitulah kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saat orang-orang mencari orang yang bisa memberi syafaat, kita kaum muslimin akan lari ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan minta ke beliau untuk dikaruniai syafaat ke kita. Ingat, ini meminta di hari kiamat, bukan meminta di dunia ini, di mana kita datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW lalu kita bilang, "Ya Rasul, karuniakanlah syafaat bagi kami." Gak boleh. Ini udah syirik akbar. Kalau kita mau dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, laksanakan sunnah-sunnah beliau. Doakan solawat ke beliau setelah selesai azan. Dengan begitu kita bisa dapat syafaat dari beliau. Bukan dengan datang ke kuburan beliau lalu bilang, "Ya Muhammad, karuniakanlah syafaat bagi kami." Ini syirik. Kita bakalan meminta syafaat itu di hari kiamat. Saat kita bertemu dengan beliau, saat kita udah putus asa, kita akan bertemu dengan beliau. Dan beliau akan berhadapan dengan Allah. Dan beliau akan sujud selama 1 Jumat, 1 pekan. Setelah itu beliau angkat kepalanya, lalu beliau sujud lagi selama 1 pekan. Sekitar 2 minggu beliau sujud. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, mintalah niscaya akan diberi." Kemudian Nabi Muhammad SAW akan bilang, "Ya Allah, karuniakan syafaat bagi umatku." Dan inilah kasih sayang beliau ya akhi pada kita. Nabi Muhammad SAW cinta sama kita. Karena itu seluruh nabi punya satu doa yang pasti dikabulkan. Tapi nabi-nabi tersebut pakai doanya di dunia ini. Kecuali Nabi Muhammad SAW, beliau simpan doa yang pasti dikabulkannya itu di akhirat, buat mendoakan keselamatan bagi umatnya. Kenapa kita jarang sholawat ke Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita nggak mau mengikuti sunnah beliau? Kenapa kita justru menjauhi ajaran-ajaran beliau? Kita malah ikut kajian yang subhanallah. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, ke kajian yang lurus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saat kita sujud di hadapan Allah, Nabi Muhammad SAW sujud, kita semua sujud. Yang tersisa di hari kiamat tahu hanya 2 kelompok manusia, yaitu orang muslim dan orang munafik. Orang munafik, ketika mereka mau sujud, tulang belakang mereka menjadi lurus sehingga mereka nggak bisa sujud. Setiap kali mereka sujud, mereka jatuh. Setiap mau sujud, mereka jatuh. Siapa sih orang munafik? Yang gak sholat, itulah munafik, jelas. Orang yang meninggalkan sholat, jelas dia adalah munafik. Kalau kita sampai sekarang ada yang masih meninggalkan sholat, ingat, di hari kiamat kita akan jadi orang munafik. Ngaku Islam tapi gak sholat, munafik. Ngomong-ngomong di hari kiamat, sebelum tersisa munafik dan kaum muslimin, orang-orang kafir itu, mereka yang suka nyembah matahari, mereka akan ikut matahari masuk ke dalam neraka.
Bukan matahari berbuat dosa, bukan. Matahari gak akan ngerasa panas dibakar di neraka, tapi matahari ini masuk ke neraka untuk menjadi siksaan bagi mental penyembahnya. Oh, ternyata Tuhan yang selama ini aku sembah ada di neraka. Orang yang suka nyembah bintang akan ikut bintang masuk ke dalam neraka. Orang yang suka nyembah Uzair, Uzair ini orang soleh, dia gak akan masuk neraka. Uzair masuk surga. Tapi Allah akan membuat setan, satu ekor setan akan disamar menjadi Uzair, kemudian masuk ke dalam neraka. Orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam akan disamarkan satu ekor setan menjadi Nabi Isa yang palsu, kemudian masuk ke dalam neraka jahanam. Sehingga yang tersisa hanya kaum muslimin dan munafik. Dan saat itu Allah mengizinkan kita untuk menyeberangi as-sirat. As-sirat adalah satu jembatan, akhi, yang tipis, lebih tajam daripada pedang, licin dan menggelincirkan. Dan di bawah as-sirat ini apa? Neraka jahanam yang hitam. Dan kita gak akan bisa melewati as-sirat ini tanpa cahaya. Karena itu Allah setelah diberi syafaat dari Nabi Muhammad SAW, Allah mengizinkan syafaat, kita akan dikasih cahaya. Sebagian ada yang cahayanya itu sebesar gunung, ada yang setinggi pohon kurma. Akhirnya kita akan menyeberangi as-sirat dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya bisa berdoa, Ya Allah selamatkan, Ya Allah selamatkan, Ya Allah selamatkan. Kenapa? Karena di atas sirat, di kanan dan kiri as-sirat akan ada semacam duri raksasa yang akan mencabik daging-daging orang Islam yang melewatinya. Kita akan dikasih cahaya lalu kita menyeberang. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada yang secepat unta, ada yang secepat kuda, ada yang berlari, ada yang berjalan, dan ada yang merangkak. Kenapa? Karena saat dia merangkak dicabik dagingnya oleh duri tersebut. Ada yang dililit, kemudian masuk ke neraka jahanam sesuai dengan dosa-dosa kita. Sedangkan orang munafik di belakang, mereka mau menyeberangi as-sirat tapi mereka nggak punya cahaya. Hanya mereka bilang, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Wahai kaum muslimin, tunggu kami, biarkan kami meminta cahaya kalian sedikit aja. Tapi kita bilang orang muslim yang selamat, semoga kita termasuk yang selamat. Amin ya Allah. Kita akan bilang ke orang munafik, "Irji'u waraikum faltabisu nura." Pergi aja kamu ke belakang, ambil cahaya kalian sendiri. Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Akhirnya antara orang muslim dan orang munafik terjadi sekat. Dan kalau kita termasuk orang munafik, kita akan tertinggal di belakang, digerak neraka jahanam. Tapi kalau kita selamat di as-sirat, belum tentu selamat. Akhir, kalau kita selamat sampai depan pintu surga, seneng gak kita? Seneng. Kalau Ariza belum senang. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan Al-Qintar. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, Al-Qintar adalah sebuah jembatan setelah as-sirat. Sehingga setelah kita selamat dari as-sirat, itu belum masuk surga, kita bakalan dikumpulkan lagi di satu jembatan namanya Al-Qintar. Dan di situ kita akan dikisos antara sesama muslim. Kalau Ariza pernah berbuat zalim ke Naufal, maka di hari itu adalah hari di mana Naufal akan mengambil pahala Ariza. Nabi SAW bersabda, kalian tahu siapa yang muflis, yang bangkrut? Sahabat bilang, orang yang gak punya uang. Nabi SAW bersabda, orang yang bangkrut adalah mereka yang membawa pahala sholat, pahala sedekah, tapi dia pernah menzalimi orang ini, dia pernah mukul orang ini, dia pernah menumpahkan darah orang ini. Maka di hari kiamat, di Al-Qintar ini akan diambil pahalanya. Kalau seandainya pahalanya habis, masih ada orang yang nyisa, maka dosa orang-orang tersebut akan dipikulkan ke kita. Akhirnya kita masuk ke nerakanya Allah. Bayangin ya akhi, setelah kita selamat di jembatan, kita kira kita selamat masuk surga, ternyata belum. Masih ada Al-Qintar. Dan kita bisa mengucapkan Alhamdulillah saat kita sudah menginjakkan kaki kita di surga ya akhi. Semoga kita termasuk orang yang langsung masuk ke surga ya. Amin ya Allah. Dan Nabi SAW akan masuk ke dalam surga bersama 70.000 orang bersama-sama. Dan tahu gak, pada saat itu, pada detik-detik itu, kita kalau termasuk orang yang selamat langsung masuk ke surga, kita bakalan bilang ke Allah, Ya Allah,
Sungguh mereka yang ada di neraka, mereka adalah saudara-saudara kami yang dulu berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, haji bersama kami. Kita bakalan minta ke Allah untuk menyelamatkan orang-orang Islam yang ada di dalam neraka. Dan gak ada yang lebih kita inginkan di hari itu kecuali menyelamatkan teman kita yang ada di neraka. Kalau seandainya di antara kita ada yang masuk neraka, mari kita bantu di hari kiamat nanti untuk mengeluarkan dia dari neraka. Dan pada saat itu Allah mengizinkan kita yang asalnya mau masuk surga, Allah akan memberi kita perlindungan, tameng. Kemudian kita akan turun ke neraka jahanam. Untuk apa? Untuk ngambilin saudara-saudara kita yang ada di neraka. Kita akan mengambil tapi diri kita gak akan terbakar. Kita akan menyelamatkan kita. Inilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah dunia akhirat. Bukan ukhuwah, bukan persaudaraan yang berdasarkan suku, tapi persaudaraan yang berdasarkan agama Islam. Karena kita Islam, maka kita bersaudara dunia dan akhirat. Subhanallah, indah sekali. Setelah saudara kita keluar dari neraka, kita akan tuangkan ke mereka itu air ma'ul hay, air kehidupan, sampai akhirnya tubuh mereka yang asalnya sudah kerangka, mereka akan kembali menjadi daging. Kemudian mereka akan bersama-sama dengan kita insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Apa ini surga ya akhi ya ukhti? Saat kita memasuki surga, hati kita dicabut rasa dendam, rasa dengki. Yang ada di dalam surga adalah kesenangan. Dan di dalam surga ini udah gak akan ada lagi rasa sedih, gak akan ada lagi tua, gak akan ada lagi kematian, gak akan lagi ada sakit. Di dalamnya kita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Kita tidak akan BAB dan BAK. Kita hanya akan mengeluarkan keringat. Dan keringatnya itu bau parfum. Subhanallah. Pas kita masuk surga, malaikat berterbangan sambil mengucapkan salama, salama, sejahtera atas kalian, sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian. Hidup di dunia ini harus sabar, sabar menjauhi dosa, sabar taat ke Allah. Berat memang, tapi Allah menjamin surga. Kemudian malaikat sambil bilang salama, salama, kita masuk. Ada mata air salsabila. Ada 4 sungai. Sungai dari madu, sungai dari susu, sungai dari khamr yang tanpa substansi yang memabukkan, dan sungai dari air yang amat lezat rasanya. Kita akan minum seenak kita. Kemudian Al-Kautsar yang ada di hari kiamat akan berada juga di dalam surga ya akhi. Di dalam surga ini pas kita makan, kita akan makan banteng. Daging banteng akan kita makan bersama 70.000 orang bersama-sama. Cuping hati ikan adalah makanan pertama yang akan dimakan oleh penduduk surga. Dan kita akan makan 70.000 orang makan hati ikan bersama, besar sekali ikannya. Dan di sana kita akan merasakan luar biasa kenikmatan. Ada satu pohon, yang pohon ini kata Nabi SAW, kalau seandainya penunggang kuda melakukan safar selama 100 tahun lebih, itu belum bisa keluar dari naungannya. Fi sidrin makhdudin wa talhin mandudin wa dhillim mamdud. Ada pohon pisang yang tersusun, ada pohon yang amat luas, membentang luas, teduh, enak, adem. Dan kita bakalan duduk. Zawata afnan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita akan duduk di atas kursi-kursi yang tinggi, di atas mimbar-mimbar yang tinggi, sambil buah pohon itu, rantingnya itu akan mendekat ke tangan kita, sehingga kalau kita mau ngambil tanpa harus bersusah payah meregangkan tubuh kita, cukup ngambil langsung kita makan. Dan itu indah sekali ya akhi. Emas, perak yang dulu diharamkan, emas yang diharamkan bagi kita laki-laki di dunia, di akhirat kita akan pakai perhiasan yang sangat indah. Kalian tahu permadani karpet? Kalau karpet biasanya yang lembut bagian atas atau bagian bawah? Atas. Tapi kata Allah apa? Di surah Ar-Rahman, permadani itu bagian bawahnya, bagian dalamnya itu dari sutra yang halus. Lalu bagaimana bagian atasnya? Bagian bawahnya aja udah super halus, apalagi bagian atasnya. Kita bakalan saling bertatapan satu sama lain. Udah gak ada lagi dendam ya akhi. Dan di sana kalian tahu tenda di surga panjangnya adalah 60 mil.
1 mil itu sekitar 1,7 km, berarti sekitar 102 km itu tenda. Gimana dengan istana? Gimana dengan rumah istana yang megah di dalam surga? Kita bisa minum dari apapun yang kita inginkan. Kita teduh di bawah naungan Allah di dalam surga. Dan yang salah satu nikmat yang terbesar, salah satu nikmat di surga adalah hari Jumat. Kita bisa pergi ke pasar, dan pasar ini buka setiap hari Jumat. Saat kita pulang dari pasar, kita ketemu dengan pasangan kita. Kalau yang laki-laki ketemu dengan istri, yang akhwat ketemu dengan suaminya, lalu berkata, kamu meninggalkanku dalam kondisi tampan, sekarang kamu kembali dalam kondisi tampan. Kita pergi dalam kondisi cakep, pulang makin cakep. Kenapa? Karena ada angin yang ditiup dari utara yang akan menambah kecantikan atau ketampanan 70 kali lipat. Dan itu infinity, gak ada batasnya. Khalidina fiha abada. Akhiri ini dengan satu nikmat. Yang nikmat ini adalah nikmat yang terbesar di surga, ya akhi. Nikmat yang sangat kita rindukan. Di hari Jumat, Allah akan kumpulkan kita di satu tanah lapang. Di satu tanah lapang yang tentunya pasir-pasirnya pun harum dari kasturi. Kemudian Allah akan turun, ya akhi. Allah akan turun. Yang sekarang kita terhijab dari melihat Allah, nanti Allah akan turun dengan caranya. Kita gak usah membayangkan Allah turun bagaimana, gak boleh. Kita hanya imani saja. Allah turun ke surga. Dan kita, hijab yang menghalangi kita dari Allah akan dibuka. Kita akan berdiri, sebagian orang ada yang berdiri, ada yang duduk di atas kursi mimbar yang terbuat dari cahaya. Sebagian ada yang duduk di mimbar yang terbuat dari emas. Sebagian ada yang duduk di emperan surga, tapi tentunya emperannya pun indah sekali. Gak ada kedengkian satu sama lain. Kalau seandainya ada novel duduk di atas mimbar yang terbuat dari emas, Harizal mungkin di emperan, tapi gak akan dengki satu sama lain. Subhanallah. Bisa dimatiin dulu itu. Matiin aja. Ya, di offin aja ya. Dimatiin aja, di offin. Ya. Alhamdulillah. Gak apa-apa, buat lain kali. Jadi kalau ada yang ngerekam silahkan di silent ya, gak apa-apa. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran. Di hari Jumat, saat kita ngumpul di padang itu, padang yang penuh keindahan, di dalam surga Allah turun. Kemudian tahu apa yang terjadi di situ? Kita bisa memandang Allah. Dan itu adalah nikmat terbesar berdasarkan kesepakatan ulama dari zaman dulu sampai sekarang. Nikmat terbesar di surga, kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim. Nikmat terbesar di dalam surga adalah kita bisa memandang wajah Allah. Itu adalah hal yang paling indah. Lebih indah daripada makanan di surga, lebih indah daripada tenda di surga, lebih indah daripada minuman di surga, yaitu kita bisa memandang wajah Allah. Allah yang selama ini kita rindukan, Allah yang selama ini kita harapkan ampunannya. Kita bisa memandang Allah langsung. Dan pada saat itu, tahu gak, siksaan terbesar di neraka jahanam itu bukan dari zakum, itu bukan dari air yang mendidih, tapi siksaan terbesar di neraka jahanam adalah kita buta dari melihat Allah. Kita gak bisa memandang Allah. Itu adalah siksaan terbesar di neraka jahanam. Dan kita mungkin termasuk orang yang bakalan terhijab dari Allah. Kita mungkin termasuk orang yang gak bisa melihat Allah di hari kiamat. Allahu Akbar. Akan akhiri mentoring ini dengan satu hadis dan satu athar. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda yang maknanya, setelah penduduk surga semuanya udah masuk surga, penduduk neraka semuanya udah masuk neraka, sehingga udah gak ada lagi orang Islam yang ada di neraka. Karena orang Islam memang dijamin surga, tapi ada yang bakalan dibakar di neraka sesuai dosa-dosanya. Setelah orang Islam yang ada di neraka itu ditarik ke surga, apa yang bakalan terjadi? Allah akan mendatangkan seekor kambing atau domba yang warnanya itu abu-abu. Kemudian kambing atau domba ini akan diperlihatkan kepada penduduk surga. Kalian tahu apa ini? Mereka ngangguk, ya kami tahu. Kemudian akan diperlihatkan ke penduduk neraka. Kalian tahu apa ini? Ya kami tahu. Kalian tahu apa? Kematian.
Kambing abu-abu ini adalah simbol kematian. Kemudian Allah akan memerintahkan kambing ini untuk disembelih. Akhirnya orang yang di surga akan makin senang. Kenapa? Karena mereka tahu udah gak akan ada lagi yang namanya kematian. Mereka akan berada di surga kholidina fiha abada. Dan orang yang ada di neraka makin sengsara karena mereka tahu mereka akan disiksa kholidina fiha abada, selamanya. Inilah ujung perjalanan akhirat kita. Kalau kita termasuk orang yang pertama, maka kita celaka. Tapi kalau kita termasuk orang yang kedua, kita akan bahagia, akhi. Akan akhiri dengan satu ucapan dari khalifah yang luar biasa, Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata, kalau seandainya di hari kiamat akan diserukan bahwasanya semua orang masuk ke dalam neraka kecuali satu orang, aku berharap akulah orang tersebut. Namun kalau seandainya di hari kiamat akan diserukan bahwasanya semua orang masuk surga kecuali satu yang masuk neraka, aku takut akulah orang tersebut. Inilah kita ya akhi, inilah Umar yang udah dijamin masuk surga. Tetap di dunia tuh antara harap sama surganya Allah dan takut kepada siksaannya Allah. Lalu kita gimana hidup kita ini ya akhi? 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun yang sudah kita habisi hidup kita ini dengan kemaksiatan. Allahu Akbar. Takutlah ya akhi, sungguh demi Allah, Allah itu sanggup sebelum materi ini selesai malaikat maut mencabut nyawa kita, kemudian kita mengalami perjalanan akhirat yang pertama tadi. Malaikat maut mencabut nyawa kita dengan keras, kita bakalan dapat siksaan hari kiamat. Kita disiksa di dalam kubur, kita disiksa juga di neraka. Kita bisa ya akhi. Dosa yang kita bawa selama ini gibah, gosip ke sesama muslim, dosanya itu besar. Kita bisa jadi termasuk orang yang celaka di akhirat dengan dosa-dosa yang kita kumpulkan selama ini. Andai Allah tak mengampuni kita, pasti kita celaka dunia dan akhirat. Ingatkan sebagai penutup satu ayat ini, Allah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman? Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hatinya tunduk khusyuk mengingat Allah? Ya akhi ya ukhti, inilah saatnya kita tunduk khusyuk mengingat Allah. Ingat dengan dosa-dosa kita selama ini. Ingat kalau seandainya kita mati sekarang, bisa jadi kita termasuk ahli nar, penduduk neraka. Mari ya akhi, kita tundukkan hati kita, minta ke Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita selama ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sungguh Engkau menatap kami sekarang ya Allah. Kami berkumpul di rumah-Mu, ingin berusaha mendekati diri kami padamu. Engkau tahu ya Allah, di hati kecil kami ada keinginan untuk selalu taat kepadamu. Engkau tahu di hati kecil kami ada keinginan untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Engkau tahu di hati kecil kami ada keinginan untuk selalu menjauhi dosa kami. Namun Kau pun tahu ya Allah bahwa iman kami ini lemah, iman kami ini rendah. Setiap kali kami bermaksiat, kami kembali kepada maksiat kami. Ya Allah, andai Engkau tidak maha pengampun lagi maha penyayang, kami celaka dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada siapa kami mengadu? Kepada siapa kami mengadu kalau bukan padamu ya Allah? Ya Allah, Engkau kan Tuhan yang maha penyayang, Engkau Tuhan yang maha penyayang. Ampuni dosa kami selama ini. Masa lalu kami gelap, kami penuh kemaksiatan. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami. Kalau seandainya Engkau takdirkan hidup kami hanya sebentar lagi, kami mohon padamu, matikan kami dalam kondisi muslim. Matikan kami dalam kondisi beriman dan beramal soleh ya Allah. Kalau seandainya malaikat maut mencabut nyawa kami sebentar lagi, matikan kami dalam kondisi bebas dari dosa ya Allah. Dosa ghibah, dosa zalim, dosa durhaka pada orang tua, dosa syirik.
Ampuni semua dosa itu ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah kami berharap, kepadamu lah kami bertawakal ya Rabb. Seandainya Kau takdirkan kami di kuburan nanti, mudahkan kami agar kami bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir ya Allah. Ya Allah, di hari kiamat nanti, tutuplah aib-aib dan dosa-dosa kami. Tutuplah aib-aib dan dosa-dosa kami di akhirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang soleh. Pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Maafkan kami kalau selama ini kami jauh dari perintah-perintahnya, kami jauh dari sunnah-sunnahnya ya Allah. Pertemukanlah kami dengan sahabat-sahabat Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seluruh sahabat Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pertemukanlah kami di akhirat nanti bersama kedua orang tua kami di dalam surgamu ya Allah. Kau tahu selama ini kami durhaka pada keduanya. Kami belum bisa membahagiakan keduanya. Sungguh hanya Engkau yang sanggup membahagiakan keduanya ya Allah. Berilah hidayah pada keduanya jikalau mereka masih jauh dari Islam. Bimbing keduanya ya Allah. Pertemukanlah kami dan mereka di dalam surgamu bersama orang-orang yang soleh. Ya Allah, jikalau kami menyeberangi as-sirat, mudahkan kami untuk bisa menyeberanginya secepat kilat. Jikalau ada di antara hamba-hambamu yang pernah kami zalimi, janganlah biarkan mereka mengambil pahala kami sehingga kami termasuk orang yang celaka di dalam neraka-Mu. Ya Allah, kepada Engkau kami berharap. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan biarkan hati kami sesat setelah Engkau beri hidayah. Karuniakanlah kami rahmat dari sisi Engkau. Sesungguhnya Engkau lah yang maha pemberi rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan yang terbaik di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan yang terbaik di akhirat kelak. Wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya akhi ya ukhti, jangan lupa nasihat dari ceramah ini. Mohon ke kalian semua, bacalah Quran, bacalah terjemahnya, kemudian baca tafsirnya yang lurus dari Ibnu Katsir, agar kita nggak sesat dari jalan Allah ya. InsyaAllah kita hanya bisa bertemu sekian. Nanti mungkin kedepannya pengajian Syababul Muslim, mungkin akan giliran tempat, kadang-kadang di SMA 2, mungkin kadang-kadang di SMA 3, wallahu alam. Nanti insya Allah bisa direncanakan sama-sama. Sekarang sudah mendekati waktu asar. Hanya Ariza sarankan ke kalian tetap istiqomah di jalan Allah. Kalau kita berbuat dosa, kembali ke Allah, taubat, jangan malu, minta ampun ke Allah. Walaupun kita mengulang-ulang dosa kita, kembali ke Allah, minta ampun ya. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan kita bisa ketemu lagi dengan materi yang baru. Bagi anak-anak SMA 2, insya Allah kita tetap rutin mentoring setiap hari Sabtu siang, ba'da zuhur. Namun bagi mentoring gabungan seperti ini, insya Allah kita adakan, mudah-mudahan Allah memudahkan tempat ya, sebulan sekali. Mungkin gak akan di Masjid Cipaganti, kita mungkin nanti ganti tempat, mungkin di Salman, atau mungkin di SMA-SMA kalian. Masya Allah, mungkin akhwat ada dari Alfa Centauri, ikhwan juga, atau mungkin dari SMA 3, SMA 5, SMA 20. Nanti kita insya Allah bisa rencanakan ya akhi ukhti. Mohon maaf sampai sekian. Ada satu pertanyaan dari akhwat SMA 2 via SMS. Apakah kita boleh ngasih tahu maksiat-maksiat kita, membukakan aib-aib kita ke orang lain kalau seandainya ada yang bertanya? Misalnya Rizal ditanya sama seseorang, Zal, apakah kamu pernah berbuat dosa ini? Apa yang harus dilakukan? Apakah kita jujur ataukah kita berdusta? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, memang ini sesuatu yang diperdebatkan ulama, cuman ini pendapat yang Arizal pegang karena memang lebih nyaman dengan pendapat ini, yaitu kalau kita ditanya tentang maksiat kita yang berhubungan dengan orang lain, misal kita pernah mencuri atau kita pernah mukul, kita pernah mencuri orang lain, maka dalam kondisi itu wajib jujur.
Nggak boleh kita berdusta. Kamu pernah mencuri uang lalu kita bilang, enggak, saya nggak pernah mencuri. Kalau emang kita pernah mencuri, kita jujur dan kita kembalikan hak orang yang kita curi. Adapun kalau dosanya hanya antara kita dengan Allah, ya, misalnya mungkin kita melihat sesuatu yang haram ketika sedang sendirian, hanya Allah yang melihat, maka dalam kondisi itu kita nggak boleh membeberkan aib kita. Kita boleh berbohong dalam kondisi itu. Karena dia penanyanya juga udah salah, ngapain dia nanyain maksiat orang? Kalau maksiat yang hubungan antara kita dengan Allah, cukuplah Allah tahu. Dalilnya adalah surah Al-Furqan, wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Cukuplah Allah saja yang tahu dosa-dosanya, dosa-dosa hamba-hambanya. Ya. Kemudian ada dalam hadis sahih juga, kalian tahu siapa orang yang belak-belakan berbuat maksiat? Yaitu mereka yang melakukan maksiat di malam hari, kemudian dan Allah menutupi aibnya, tapi kemudian di siang hari dia pamer ke orang lain, tadi malam aku melakukan ini dan itu. Nah, inilah dalil yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali bahwa kita haram menyampaikan dosa kita kalau emang dosanya kita ini hanya hubungan dengan Allah. Adapun kalau hubungan dengan orang lain, maka kita harus kembalikan hak orang lain tersebut, ya. Tapi kalau dosanya hanya antara kita dengan Allah, maka kalau ada orang yang bertanya tentang maksiat kita, kita lebih baik berusaha untuk gak ngejawab. Tapi kalau dia terus bertanya, maka kita boleh berbohong dalam kondisi itu. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi ya teman-teman, insyaallah bulan depan, mudah-mudahan nanti ada jarkomnya. Makasih ya, emang gak disangka ini yang datang, terutama yang akhwat, memang sampai hampir gak cukup sebelah sini. Ya inilah, makasih yang udah ngajak jarkom, ya. Mungkin yang lain, yang ikhwan ada agenda sehingga nggak bisa pada datang semua, tapi akhwat terima kasih ya. Ini memang akhwat yang nyebarin di lain banyaknya, semoga jadi pahala yang besar. Insyaallah kedepannya kita akan menyebarkan lagi info-info tentang kajian Syababul Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.